Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan sedikit tentang forecasting metode. Berikut nama-nama dari anggota kami. Yang pertama ada Niken Ayu Aprilia, selanjutnya Heni Ayu Dewita, Ramadiana Vita Putri, Caroline Gradia Effendi, dan juga Randy Renaldi. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang forecasting. Forecasting adalah proses perkiraan atau prediksi tentang peristiwa atau kondisi yang akan datang berdasarkan data historis, tren, dan analisis. Ini digunakan dalam berbagai bidang termasuk ekonomi, bisnis, ilmu cuaca, keuangan, dan banyak lagi untuk membantu dalam perencanaan, pengambilan keputusan, dan juga peramalan masa depan dalam konteks sumber daya manusia atau SDM. Peramalan atau forecasting merujuk pada proses perkiraan tentang kebutuhan, perkembangan, dan perubahan dalam hal sumber daya manusia, tenaga kerja, dan aspek terkait dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Ini adalah alat yang penting untuk perencanaan strategis sumber daya manusia dan manajemen tenaga kerja. Metode peramalan atau forecasting method adalah pendekatan atau teknik yang digunakan untuk memprediksi nilai atau peristiwa masa depan berdasarkan data historis, tren, dan analisis. Metode ini digunakan untuk membantu organisasi, bisnis, dan individu dalam merencanakan, mengambil keputusan, dan mengantisipasi secara umum. Peramalan dapat di-approach menggunakan teknik kualitatif atau kuantitatif. Metode peramalan kuantitatif mengecualikan pendapat ahli dan menggunakan data statistik berdasarkan informasi kuantitatif. Sedangkan model peramalan kuantitatif mencakup metode deret waktu, diskonto, analisis indikator terkemuka atau tertinggal, dan pemodelan ekonometrik yang mungkin mencoba mencari tahu hubungan sebab akibat apa yang mungkin terjadi di masa depan. Teknik peramalan permintaan termaksud teknik kuantitatif, kualitatif, dan campuran dalam perencanaan SDM. Teknik peramalan dalam perencanaan sumber daya manusia adalah metode yang digunakan untuk memprediksi kebutuhan tenaga kerja di masa depan. Terdapat 3 teknik utama yang digunakan dalam peramalan SDM, yaitu teknik kuantitatif, teknik kualitatif, serta teknik campuran. Berikut penjelasan dari masing-masing teknik. Metode teknik kualitatif. Metode peramalan kualitatif berguna dalam pengembangan perkiraan dengan cakupan yang terbatas. Model-model ini sangat mengandalkan pendapat para ahli dan paling bermanfaat dalam jangka pendek. Contoh model peramalan kualitatif termaksud wawancara, kunjungan ke lokasi, riset pasar, jejak pendapat, dan survei yang mungkin menggunakan metode Delphi. Mengumpulkan data untuk analisis kualitatif terkadang bisa sulit atau memakan waktu. Para CEO dari perusahaan-perusahaan besar sering terlalu sibuk untuk menerima panggilan telepon dari investor retail atau memberi mereka tur fasilitas. Namun kita masih dapat menyaring laporan berita atau teks yang terdapat dalam laporan perusahaan untuk mendapatkan gambaran tentang catatan, strategi, dan filosofi para manajer. Berikut inilah adalah beberapa teknik dalam teknik kualitatif. Pertama, ada metode Delphi. Metode ini melibatkan pengumpulan pendapat dari sekelompok ahli atau pakar dalam bidang tertentu. Ahli-ahli ini memberikan perkiraan mereka secara independen dan kemudian hasilnya disatukan untuk membuat perkiraan yang lebih akurat. Yang kedua, metode juri. Metode ini melibatkan pengumpulan pendapat dari sekelompok orang yang memiliki pengalaman atau pengetahuan dalam bidang tertentu. Pendapat mereka digunakan untuk membuat perkiraan di masa depan. Yang ketiga, ada metode penilaian subjektif. Metode ini melibatkan
penggunaan penilaian subjektif dari individu atau kelompok untuk memperkirakan permintaan di masa depan. Teknik ini berguna ketika tidak ada data historis yang tersedia atau data historis yang tidak dapat diandalkan. Yang keempat ada metode analogi. Metode ini melibatkan penggunaan data historis dari produk atau layanan yang serupa untuk memperkirakan permintaan di masa depan. Teknik ini berguna ketika tidak ada data historis yang tersedia atau untuk produk atau layanan baru. Teknik kuantitatif. Model kuantitatif adalah pengukuran yang menggunakan setidaknya satu model numerik dengan informasi masa lalu dan faktor penyebab untuk menggambarkan minat. Pada dasarnya, model subjektif dibagi menjadi dua, khususnya tergantung pada deret waktu atau seri waktu dan kasual. Metode kasual. Model kasual, model yang menggabungkan dan menguji faktor-faktor yang diperlukan untuk mempengaruhi variabel dependen. Model ini sebagian mempengaruhi variabel dependen. Model ini sebagian besar menggunakan investigasi untuk mengetahui faktor-faktor mana yang secara keseluruhan mempengaruhi variabel dependen. Seri waktu adalah model yang digunakan untuk meramalkan masa depan dengan memanfaatkan informasi otomatik. Teknik kuantitatif. Beberapa contoh teknik peramalan kuantitatif yang dapat digunakan dalam perencanaan SDM adalah metode time series. Metode ini melibatkan analisis data historis berdasarkan waktu untuk mengidentifikasi tren dan musim. Teknik ini berguna untuk memperkirakan kebutuhan tenaga kerja di masa depan berdasarkan pola-pola yang terdapat pada data historis. Metode regresi. Metode ini menggunakan analisis statistik untuk menghubungkan variabel-variabel tertentu dengan kebutuhan tenaga kerja. Teknik ini berguna untuk memperkirakan kebutuhan tenaga kerja di masa depan dan berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Model matematis dan ekonomi. Metode ini melibatkan pembuatan model matematis dan ekonomi yang kompleks untuk memprediksi kebutuhan tenaga kerja berdasarkan parameter tertentu. Teknik ini berguna untuk memperkirakan kebutuhan tenaga kerja di masa depan dengan mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi yang mempengaruhi permintaan. Teknik peramalan campuran adalah teknik peramalan yang menggabungkan teknik peramalan kuantitatif dan kualitatif untuk membuat perkiraan di masa depan. Teknik ini melibatkan penggunaan data numerik dan penilaian manusia untuk memperkirakan permintaan di masa depan. Berikut adalah beberapa contoh teknik peramalan campuran yang dapat digunakan dalam perencanaan SDM. Metode regresi dengan variabel dummy. Metode ini melibatkan penggunaan variabel dummy untuk memperkirakan permintaan di masa depan.
Teknik ini berguna untuk memperkirakan kebutuhan tenaga kerja di masa depan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Metode Holt-Winters. Metode ini melibatkan penggunaan model eksponensial untuk memperkirakan permintaan di masa depan. Teknik ini berguna untuk memperkirakan kebutuhan tenaga kerja di masa depan dengan mempertimbangkan tren musiman dan fluktuasi acak. Metode ARIMA. Metode ini melibatkan penggunaan model ARIMA, Autoregressive Integrated Moving Average, untuk memperkirakan permintaan di masa depan. Teknik ini berguna untuk memperkirakan kebutuhan tenaga kerja di masa depan berdasarkan pola-pola yang terdapat pada data historis. Kelebihan dan kekurangan teknik kualitatif, kuantitatif, dan campuran. Teknik peramalan kuantitatif, kelebihannya, fleksibilitas, metode kualitatif lebih fleksibel dan dapat digunakan ketika data kuantitatif tidak tersedia atau tidak relevan. Kedua, berfokus pada konteks. Teknik ini dapat memberikan wawasan tentang faktor-faktor kontekstual yang mungkin mempengaruhi peramalan permintaan. Ketiga, mengatasi ketidakpastian. Dapat digunakan dalam situasi di mana ketidakpastian tinggi, seperti dalam peramalan permintaan produk baru. Kekurangannya, yang pertama ada subjektif. Metode kualitatif melibatkan pendapat dan penilaian subjektif yang dapat mengarah pada hasil yang kurang konsisten. Yang kedua, kurang akurat. Tergantung pada penilaian manusia yang mungkin tidak selalu akurat dalam mengantisipasi permintaan. Yang ketiga, tidak terukur secara kuantitatif, sulit untuk mengukur sejauh mana peramalan kualitatif akurat atau seberapa besar penyimpangan dari perkiraan. Kelebihan dan kekurangan teknik kualitatif, kuantitatif, dan campuran. Teknik peramalan kuantitatif, kelebihannya, akurat dan terukur. Metode kuantitatif cenderung memberikan hasil yang lebih akurat karena mengandalkan data historis dan analisis statistik. Kedua, objektif. Metode ini minim pengaruh pendapat subjektif, sehingga keputusan peramalan didasarkan pada fakta dan angka. Ketiga, menggunakan data tren. Metode ini memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi tren dan pola berdasarkan data historis. Kekurangannya, membutuhkan data berkualitas. Metode kuantitatif memerlukan data historis yang baik dan relevan. Dan jika data tidak tersedia, hasilnya mungkin tidak akurat. Yang kedua, tidak sensitif terhadap faktor kualitatif. Metode ini kurang peka terhadap faktor kualitatif yang sulit diukur dengan angka. Ketiga, keterbatasan dalam kasus perubahan mendadak. Metode ini mungkin kurang efektif dalam meramalkan perubahan mendadak dalam lingkungan bisnis atau organisasi. Kelebihan dan kekurangan teknik kualitatif, kuantitatif, dan campuran. Teknik campuran atau qualitative and quantitative, kelebihan, kombinasi keunggulan, teknik campuran memungkinkan penggabungan kelebihan dari teknik kuantitatif dan kualitatif, sehingga menghasilkan peramalan yang lebih akurat dan komprehensif. Fleksibilitas dapat digunakan dalam berbagai situasi, menggabungkan data kuantitatif dan faktor-faktor kualitatif. Kekurangannya, kompleksitas, metode campuran seringkali lebih kompleks dalam pelaksanaannya,
memerlukan pemahaman yang baik tentang teknik kuantitatif dan kualitatif. Jadi, kesimpulannya dalam perencanaan sumber daya manusia, pemilihan teknik peramalan tergantung pada karakteristik organisasi, sumber daya data yang tersedia, dan kebutuhan akurasi peramalan. Kombinasi teknik kuantitatif, kualitatif, dan campuran seringkali memberikan hasil yang paling efektif karena menggabungkan aspek objektif dan subjektif dalam merencanakan kebutuhan tenaga kerja di masa depan. Sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.